Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Saya Muhammad Nurfid Maulana kali ini akan mempresentasikan tentang mata kuliah model dan strategi belajar mengajar, yaitu mata kuliah dari Bapak Ahmad Ikhwanul Murtakin selaku dosen pembimbing saya. Dan ini adalah tugas ketiga dari semester 3 saya di kampus IAI Syarifuddin. Semoga terus diberikan kesehatan biar bisa terus belajar aktif pada perkuliahan di IAI Syarifuddin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Biodata saya, nama Muhammad Nurfid Maulana, prodi PAI kelas 3A. NIM saya 2022 1000 12386. Mata kuliah yaitu model dan strategi belajar mengajar. Dosen pembimbing yaitu Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Murtakin MPDI. Beliau selaku dosen pada mata kuliah yang kita bahas pada hari ini. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu teori kognitivisme. Apa itu teori kognitivisme? Yaitu teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar, merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri seseorang manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pengamatan, tingkah laku, pemahaman, dan keterampilan sikap manusia yang bersifat relatif dan berbekas. Itu adalah pengertian dari teori kognitivisme. Jadi harus ada pengalaman-pengalaman pada lingkungan sekitar biar bisa memperoleh pengalaman kreativitas yang bersifat relatif dan berbekas. Sekarang kita sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri aliran kognitivisme. Ada A sampai E di sini. Yang A, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. B, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. C, mementingkan peranan kognitif. D, mementingkan kondisi waktu sekarang. E, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Teori belajar kognitif ciri khasnya terletak dalam belajar, memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan atau lambang yang semuanya merupakan suatu yang bersifat mental. Misalnya, seseorang menceritakan pengalamannya selama mengadakan perjalanan ke luar negeri setelah kembali ke negerinya sendiri. Jadi itu adalah ciri-ciri aliran kognitivisme dan pembahasan terkait teori belajar kognitif itu sendiri, yaitu ada ciri khasnya. Oke, baik, sekarang kita sampai pada tokoh-tokoh dalam teori kognitivisme. Jadi ada tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget, menurut Piaget bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan titikan dari guru. Itu pendapat terkait teori kognitivisme menurut Jean Piaget. 2. Brunner. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasa digunakan. Jadi
Salah satu hal yang sangat dipengaruhi dalam pengetahuan teori kognitivisme itu adalah lingkungannya atau dalam kebudayaannya yang setiap hari dilakukan. Menurut Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya, yaitu bisa menciptakan pengetahuan yang maksimal. Jadi harus ditata dulu apa yang mau diajarkan kepada siswanya. Insya Allah nanti siswanya akan mengerti sendiri secara bersama-sama, seperti itu ya. Baik, sekarang kita sampai pada aplikasi teori kognitivisme, yaitu pengaplikasian teori kognitivisme tersebut. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dan dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Jadi seorang guru itu harus tahu sifat setiap muridnya biar bisa mengondisikan atau menyampaikan materi dengan sesuai sifatnya yang dipunyai pada individual siswa tersebut. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kelebihan dan kekurangan pada teori kognitivisme. Yang A, kelebihan teori kognitivisme yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Jadi memakai teori kognitivisme ini akan menjadikan mempermudah siswa untuk belajar, seperti itu. Yang B, kekurangan dari teori kognitivisme yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Jadi tidak untuk semua tingkat pendidikan seperti SD sampai mahasiswa, tidak. Cuma untuk kalangan yang bisa berpikir, pola pikirnya lebih cepat ya. Sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Ini sifatnya itu tidak umum untuk orang yang mempelajari teori kognitivisme. Oke, baik, sekarang kita sudah sampai pada pengertian teori humanisme. Apa itu pengertiannya? Pengertian teori humanisme yaitu teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarnya pada pembangunan kemampuan yang positif. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Itu adalah sebuah pengertian dari apa sih teori humanisme itu. Jadi kita akan bisa belajar bersama-sama di PowerPoint ini. Sekarang sampailah pada tokoh teori humanisme. Satu, yaitu Arthur Combs. Dalam kurung 1912 sampai 1999. Beliau Arthur Combs bersama dengan Donald Suck menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya bahwa dalam kegiatan
pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa, sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan sedikit pun. Menurut Arthur Combs, yaitu guru tidak boleh memaksakan apa yang dikehendaki gurunya. Harus siswa dan guru saling-saling menyukai pelajaran agar bisa menumbuhkan pengetahuan atau daya keinginan belajar pada siswa, seperti itu. Oke, yang kedua, Carl Roger. Carl Roger ini adalah seorang psikolog humanis yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalahnya dalam kehidupannya. Dan menurut Rogers ini, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Jadi prinsip dan pendidikan itu harus diperhatikan oleh seorang pendidik ya, biar bisa memaksimalkan sistem pembelajaran yang ada di sekolah atau di lembaga, seperti itu. Baik, sekarang kita sampai pada prinsip teori humanisme. Prinsip teori humanisme yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Setiap pembelajaran harus menumbuhkan kepercayaan diri, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Jadi ketika kita belajar apapun itu, dalam teori humanisme ini harus menumbuhkan sifat kepercayaan diri, bahwasanya kita itu belajar pasti akan bisa kalau kita kerja keras, kalau kita lebih menghafal pada materi yang dipelajari, seperti itu. Oke, sekarang sampailah pada kelebihan dan kekurangan teori humanisme. Kekurangan teori humanisme yaitu bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Lanjut, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Itu adalah kekurangan-kekurangan dari teori humanisme. Selanjutnya yaitu kelebihan dari teori humanisme, yaitu menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Jadi lebih menekankan pada sifat-sifat yang ada di individu para siswa. Itu adalah kelebihan teori humanisme. Terus bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Jadi bisa memotivasi terus anak-anak biar bisa semangat untuk belajarnya, seperti itu. Itu kelebihan dari teori humanisme. Menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Jadi menjadikan seseorang bisa menjadi pribadi yang baik dan bisa bangga kepada dirinya untuk bisa menjadi orang yang berguna, seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas audien yang telah mendengarkan video saya. Semoga terus diberikan kelancaran, rezeki maupun umur dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau tulisan yang kurang jelas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.